Di hari doa GPIB adalah suatu keputusan teologis gereja dalam persidangan Sinode 20 di Batam di tengah GPIB dan dunia mengalami masalah virus corona COVID-19. Kehidupan tercekam oleh rasa takut kematian yang tidak memandang bulu. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, di kota maupun di desa. Peristiwa ini menerpa setiap kita untuk melihat dan mengakui dengan segala kerendahan hati, sekaligus merendahkan diri. Benar sungguh nyata kita mengikut Yesus, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memungkinkan kita merendah bersama sebagai tubuhnya dalam hidup yang bersekutu dengan diri sendiri dan sesama, juga semesta di dalam Dia. Sementara Allah memulihkan diri, maka kita memiliki kesempatan luasa membuka seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan, Sang Maha Baik. Saudaraku, mari sejenak heningkan hati, teduhkan akal, tenangkan raga dalam suasana rohani dan batin yang bersih untuk olah iman melalui doa yang tekun. Firman Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Rasakan, alami, dan lihatlah kekuatan dan kuasa doa dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan jemaat kita. Kekuatan dan kuasa doa jugalah yang memampukan Yesus tabah melangkah menapaki Via Dolorosa untuk keselamatan kita. Yesus yang mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari doa GPIB malam ini, kami mau bersekutu dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama, lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusiawi kami dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakan kami yang datang mendekat dan menaikkan doa kepadamu, ya Tuhan Bapa pengasih. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan yang beribadah dan nyalakanlah kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kehidupan seharian kami melalui doa dan kerja nyata memuliakan Yesus Kristus.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Memaknai hidup adalah perjalanan iman demi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami merendah ya Bapa Sorgawi, penuhilah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu dalam sukacita iman, agar kami memahami kehendak-Mu dan mengalami perjumpaan Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Injil Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari di ujung masa Raya Prapaskah. Besok kita sudah menyambut Kamis Putih, kemudian disusul Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan kebangkitan Kristus ini dari jauh-jauh hari. Mulai dari peneguhan sidi, anak-anak katekesasi yang sudah bersiap untuk mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung yang pertama bagi mereka, kemudian pembentukan panitia Paskah, rangkaian acara di Minggu Paskah, atau bahkan mungkin ada juga kakak-kakak lain yang sudah menyiapkan berbagai macam lomba-lomba menarik untuk dimainkan pada Minggu Paskah nanti. Ya, kita sudah berusaha untuk menyiapkan seluruhnya, untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun sayangnya, hal itu semua tertunda oleh karena wabah COVID-19 yang sedang terjadi. Nah, bagaimana dengan Yesus dan murid-muridnya? Apakah Yesus juga mempersiapkan akan kematiannya? Apakah murid-muridnya juga tahu bahwa Yesus kelak akan meninggalkan mereka dan masuk ke dalam jurang kematian? Nah, marilah kita sama-sama melihat nas Alkitab pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti seseorang atau menjadi pengikut seseorang bukanlah hal yang mudah dan gampang. Sebab untuk mengikuti seseorang, maka kita akan bisa melihat kebiasaan dan hal-hal yang biasa dia lakukan. Contohnya, kalau kita mengikuti perjalanan seorang pendaki gunung, maka apa yang terjadi pada kita? Kita harus merubah waktu tidur kita. Menu makanan kita juga harus berubah. Bahkan cara berpakaian kita juga harus berubah. Bahkan mungkin pada akhirnya prioritas hidup kita pun akan berubah. Tidak mungkin kan kalau kita mau mendaki gunung, kita kemudian berpakaian menggunakan jas dan dasi, kemudian kita membawa makanan kita mulai dari fried chicken, pizza, martabak dan lain sebagainya. Semuanya pasti akan berubah. Begitupun ketika kita menjadi pengikut Yesus atau mengikuti Yesus. Apa syaratnya? Apa prioritas hidup Yesus? Apa yang ia inginkan? Apa yang Yesus inginkan ketika kita menjadi pengikutnya? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengikuti Yesus, Yesus memberikan 3 syarat. Yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan siap untuk menderita. Semua syarat itu didahului dengan penderitaan. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi sebelum ia menderita,
Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya secara eksplisit. Yesus tengah berbicara kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Ia mempersiapkan kematiannya dan menyampaikan kepada murid-murid. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus benar-benar mempersiapkan kematiannya. Dia tidak hanya mempersiapkan dirinya secara pribadi, namun Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya. Pada ayat yang ke-22 jelas di sini dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Disinilah Yesus memberitakan pemberitahuan mengenai kematiannya untuk pertama kali. Jika kita perhatikan juga pada ayat-ayat sebelumnya, murid-murid sudah mengetahui bahwa Yesus ini adalah Sang Mesias yang dipercaya akan menyelamatkan mereka. Namun Yesus di sini memberitakan dan memberitahukan juga pertanda bagi bahwa Sang Mesias ini kelak akan menderita. Lalu apa yang akan tersisa? Tentu jika kita sebagai murid Yesus pada saat itu, kita akan berkata dengan bahasa kekinian menyatakan seperti ini. Lah gue udah percaya sama lu, lah lu mati, terus hidup gue selanjutnya harus bagaimana? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus melanjutkan perkataannya dengan pengajaran tentang hal mengikut Dia. Apa saja? Ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang juga bisa kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Hal yang pertama kita bisa melihat dari ayatnya yang 23, bagaimana ketika kita mengikuti Yesus. Ibu bapak saudara sekalian, kita tahu bahwa murid-muridnya sebenarnya sudah sadar bahwa Yesus ini bukan orang-orang biasa. Ia adalah Mesias dengan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, dengan pemahaman ini, tidak heran jika banyak yang berandai-andai bahwa dengan mengikuti Yesus, maka hidupnya akan menjadi enak. Lancar-lancar saja. Percaya saja sama Kristus, pokoknya semua akan baik-baik saja. Sekali lagi saya tegaskan dan saya katakan tidak. Tidak seperti itu. Lagi-lagi sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan kembali untuk harus membiasakan diri dengan semua bentuk penyangkalan diri. Kesabaran dalam menjalani hari-hari sulit ke depan. Kita adalah manusia. Wajar jika tergoda dengan hawa nafsu dan hal-hal duniawi. Uang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun, disinilah kita harus menyangkal diri. Hal-hal duniawi inilah yang membuat kita berat menanggung penderitaan, menanggung salib itu. Padahal, sebagai murid Kristus, kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Ini juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Bagaimana mereka berpuasa, berpantang, menyangkal diri untuk persiapan kematian Yesus. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama. Dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah memikul salib kita dengan sabar? Apakah kita bisa menghadapi kesulitan hidup tanpa mengeluh? Apakah kita sudah bisa berhadapan langsung dengan kesukaran-kesukaran hidup, sabar dan bertahan tanpa harus mengambil jalan pintas? Itu adalah hal yang pertama, yaitu penyangkalan diri dan memikul salib. Hal yang kedua kita bisa dilihat di ayatnya yang ke-24 sampai 26, yaitu pembandingan tentang Tuhan dan kenikmatan duniawi. Dalam nas ini juga Yesus mengingatkan kembali tentang apa yang berharga di dalam hidup. Jika saya kembalikan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang paling berharga di dalam hidup? Nyawa? Kekayaan? Kekuasaan? Di sini untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus
meninggalkan semuanya di dunia ini. Sudah sering kita mendengar bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat fana, dan itu memang benar. Buat apa kita mempertahankan kekayaan, kehormatan, kesenangan duniawi dengan menyangkal Kristus pada akhirnya? Allah melebihi semuanya itu. Tanpa kekayaan kita masih bisa hidup. Tanpa kehormatan yang tinggi kita masih diberikan hidup. Sebab hidup ini adalah milik Allah. Segala sesuatunya akan ditambahkan oleh Allah. Percayalah pada janjinya. Kita tidak perlu diakui di dunia ini untuk diakui di surga kelak. Kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini untuk diakui di kerajaan Allah. Teruslah bertekun dalam iman dan pengharapan akan janji Tuhan, serta tidak menjadi satu dan serupa dengan dunia ini. Hal yang ketiga, pada ayatnya 27, kita bisa lihat bahwa sabar akan penantian kerajaan Allah. Yang terakhir dalam pemberitahuan mengenai pemberitaannya, Yesus juga menjanjikan keselamatan, yaitu kerajaan Allah. Di awal tadi Yesus sudah memaparkan hal-hal tentang menjadi pengikut Kristus yang taat. Jelas tidak mudah. Namun ia juga memberikan semacam jaminan bagi kita sebagai upah untuk menjadi pengikut Kristus yang taat. Kerajaan Allah sudah menunggu. Hidup kekal bersama Allah sudah tersedia bagi kita yang taat dan setia mengikuti perintahnya. Inilah yang harusnya menjadi tujuan hidup. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, dan bukan pula kehormatan. Hidup kekal bersama Allah. Disinilah kita akan bersatu dan hidup bahagia bersama Allah. Saya tegaskan lagi, tidak mudah untuk sampai ke tahap ini. Namun di antara semuanya, inilah yang terpenting. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan kembali bersama apa yang menjadi tujuan hidup kita. Maukah kita berusaha bersama untuk menggapai tujuan hidup kita, yaitu kekal bersama Allah Bapa di kerajaannya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita ditantang kembali untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di masa yang akan datang. Terkhusus di tengah-tengah pandemi ini, kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Ekonomi merosot, pengeluaran biaya listrik rumah yang semakin banyak, penggunaan kuota yang semakin banyak untuk kebutuhan kerja dan sekolah, sakit penyakit yang bisa menular antar manusia dengan cepat, dan masih banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang ada dalam hidup. Yakinlah, semuanya pasti berlalu. Penderitaan ini akan selesai. Oleh sebab itu, sembari menunggu karya Allah dalam hidup kita, melalui kematian dan kebangkitan anaknya yang tunggal, marilah kita menghadapi segala penderitaan, kekhawatiran, seluruh beban hidup kita dengan bertekun dan berharap pada Tuhan, dengan terus mengingat janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi dan memberkati kita sekalian.
Doa adalah relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Ia sumber kehidupan dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang juga jaminan keselamatan kita. Di dalam dan melalui doa, kita taat berserah seutuhnya kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak-Nya. Ketaatan dan pasrah dalam doa menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat, dan kesabaran untuk menanggung segala sesuatu, bahkan siksaan dan penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Dalam doa, kita diyakinkan bahwa Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan sesuai kehendak-Nya. Mari kita siapkan diri, hati, dan pikiran menaikkan doa kepada Tuhan. Betapa indah di
Jemaat Tuhan, marilah berdiri, pergilah dan lakukanlah apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, menjadi kesaksian bagi dunia, agar ia mengasihi dengan kasih sejati. Tetaplah bertekun dalam doa dan saling memberi salam kasihnya senantiasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku diberikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh karena itu, pergilah dalam sukacita dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Angkatlah dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.